Bab 8. Hari kedua di Jogja. Malam itu, hujan tak kunjung reda. Maura tak dapat memejamkan matanya. Ia keluar dari kamarnya, kemudian berjalan ke arah ruang TV. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Maura duduk di karpet, kemudian menyalakan TV-nya. Sedangkan Miko berada di dalam kamarnya. Mendengar suara TV berbunyi, Miko membuka pintu kamarnya. Ia masih merasa kesal pada Maura akibat perdebatan asap rokok itu. "Ngapain kamu? Bukannya tidur?" ucap Miko dengan nada sinis. "Saya belum bisa tidur, Mas," jawab Maura sambil memencet tombol remote memindahkan saluran TV-nya. "Kalau gitu, bikinin saya teh anget dong. Dingin banget soalnya," ucap Miko sambil merebahkan tubuhnya di sofa ruang TV. "Baik, Mas," jawab Maura beranjak dari duduknya berjalan menuju ruang dapur. Ngapain sih pakai ikut duduk di ruang TV segala?" batin Maura. Maura berjalan menuju arah dapur. Ia meraih gelas yang ada di rak atas untuk membuat teh hangat. Tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kecoa yang keluar dari toilet dapur. "Hah, tolong!" teriak Maura panik. Ia sangat takut dan jijik pada kecoa. Miko yang kaget mendengar teriakan Maura langsung terperanjat berlari ke arah dapur. Tak sadar, Maura langsung memeluk Miko dan menutup matanya. "Takut, Mas, itu di situ." Tangan Maura menunjuk ke arah kolong meja makan. "Apa? Ada apa?" Miko ikut panik. Ia mengira ada sesuatu yang membahayakan. "Kecoanya ada di situ," ucap Maura yang masih memeluk erat Miko. "Ya, kirain apa?" jawab Miko yang berdiam diri membiarkan dirinya dipeluk oleh Maura. Setelah beberapa detik, Maura tersadar. Ia tengah memeluk tubuh Miko dengan erat. Sontak ia pun melepaskannya sambil membungkuk meminta maaf. "Maaf, Mas, saya nggak sengaja. Maaf, saya takut banget sama kecoa." Belum selesai Maura berbicara, Miko kemudian berteriak menakut-nakuti Maura. "Itu kecoanya ada di baju kamu." Saking takutnya, Maura langsung menabrakkan tubuhnya pada Miko dan memeluknya. Miko yang terdorong tersentak ke belakang hingga tubuhnya tersandar di dinding tembok itu kaget bukan main. Tubuhnya menempel erat dengan tubuh Maura. Seketika mereka terdiam mematung. Miko menatap bibir tipis Maura yang hanya berjarak 10 cm dari bibirnya. Desahan nafasnya pun terasa sangat jelas di kulit wajah Miko. Tak hanya itu, Miko juga merasakan bukit kembar yang empuk itu menempel erat di dadanya. Maura membulatkan matanya. Secepat kilat, ia menarik kembali tubuhnya ketika ia tersadar. Maaf Mas Miko, saya minta maaf. Bukannya saya nggak sopan, tapi saya betul-betul takut sama kecoa," ucap Maura sambil bergidik. "Udah nggak ada kok kecoanya," ucap Miko dengan nada dingin. Maura melanjutkan membuat teh hangat untuk Miko. Sambil sesekali ia menatap ke arah kolong meja makan dan area sekitar. Ia merasa tidak aman karena kecoanya belum mati. Dengan membawa segelas teh manis hangat, ia berjalan ke arah Miko. Kemudian memberikan teh hangat itu untuk Miko. Miko menyeruput teh manis hangat itu dengan nikmat. "Kamu gak bikin, Ra? Padahal ini enak loh, hangat di tenggorokan," ucap Miko sambil meminum teh hangatnya sedikit demi sedikit. "Enggak, Mas, nanti aja gampang. Kalau mau saya buat sendiri." "Ya iyalah, masa saya yang buatin," ucap Miko dengan nada ketus. Melihat Miko yang terbaring di sofa ruang TV, ia langsung pamit pada Miko untuk beristirahat di dalam kamar. Cuaca yang begitu dingin membuat Maura menggigil kedinginan. Ia menarik selimutnya, kemudian menutup semua bagian tubuhnya menggunakan selimut berwarna pink yang ada di kamarnya. Di balik kehangatan selimut tebal itu, ia tertidur pulas. Pada keesokan harinya, terdengar adzan subuh berkumandang. Seperti biasa, ia pun langsung mandi dan tak lupa mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, ia mulai bekerja merapikan rumah. Ketika langkah kakinya memasuki ruang TV, terlihat Miko tertidur pulas di sofa ruang TV. Langsung saja Maura masuk ke kamar Miko untuk mengambil selimut dan menutup tubuh atletis itu dengan selimut milik Miko agar tak kedinginan. Sejenak ia terdiam menatap wajah Miko yang sangat tampan. "Sayang banget, cakep-cakep tapi kelakuannya menyebalkan," ucap Maura dalam hati.
Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Terlihat nama Robi di layar ponselnya. Miko yang pada saat itu masih tertidur pulas tak bergeming mendengar suara nada dering di ponselnya. Tidur atau latihan meninggal sih? Suara HP kencang sampai gak kedengeran, ucap Maura dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Maura melanjutkan pekerjaannya. Sudah tentu ia tak berani untuk membangunkan majikan tampannya itu. Kali ini Maura mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh memenuhi taman depan. Ia juga membersihkan daun-daun kering yang mengotori halaman depan dan belakang. Setelah berkutat selama 2 jam membersihkannya, kini taman yang sebelumnya terlihat seperti taman terbengkalai menjadi bersih dan rapi. Di dalam rumah, Miko terbangun. Sadar dengan tubuhnya yang terbalut selimut, ia mengingat jika semalam ia tidur tanpa mengenakan selimut. Baik juga si Maura nyelimutin saya, gumamnya. Ia langsung menyingkap selimutnya, kemudian meraih ponsel yang tergeletak di meja ruang TV. Terlihat banyak notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Robi, orang kepercayaannya. "Ra, kamu kenapa gak bangunin saya sih?" teriak Miko dari depan pintu ruang tamu. "Maaf Mas Miko, saya gak berani. Lagian Mas Miko kan gak titip pesan sama saya buat dibangunin," sahut Maura dari arah taman. "Kamu ikut saya ya ke proyek, ada beberapa sampel rumah yang sudah selesai. Kamu bersihkan, nanti saya kasih bonus." "Cepat siap-siap," ucap Miko dengan wajah sembab bangun tidur dan rambut acak-acakan. "Baik mas," segera ia berjalan cepat ke arah rumah. Segera ia masuk ke kamar mandi untuk menghilangkan keringat di tubuhnya. Dengan pakaian yang sederhana, ia menunggu Miko di teras rumah. "Ayo Ra, saya sudah ditunggu orang. Ini bawakan tas laptop saya ke dalam mobil," ucap Miko menunjuk tas yang ada di sampingnya sambil memakai sepatu ketsnya. "Baik mas," jawab Maura meraih tas laptop dan menyimpannya di kursi belakang mobil. Miko mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tatapan matanya fokus ke arah jalan. Maura yang sudah mulai terbiasa dibawa kebut-kebutan kini menjadi tidak terlalu takut. Mobil memasuki sebuah komplek perumahan yang kondisinya setengah jadi. Tampak beberapa bangunan yang sedang dibangun dan beberapa tanah kafling yang masih kosong. Miko memarkirkan mobilnya di depan satu rumah yang sudah selesai dibangun. Tampak mobil Robi ada di sebelahnya. Mereka turun dari mobil kemudian masuk ke dalam bangunan yang sudah jadi itu. "Kalian sudah menunggu lama ya?" ucap Miko pada Robi dan Desi sekretarisnya. "Gak apa-apa mas, tapi peminatnya sudah pergi. Ini berkas untuk pengajuan KPR-nya biar nanti saya urus. Ada 5 peminat tadi," ucap Robi sambil menyodorkan 5 amplop berisi berkas data calon pembeli. "Ya udah, nanti kalian tolong urus lah ya," jawab Miko pada Robi dan sekretarisnya, Desi. "Ra, bersihin ya, dipel dan dilap kacanya," ucap Miko pada Maura yang tengah berdiri di belakangnya. Maura langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miko. Ketika sedang asik membersihkan kaca, tak sengaja ia melihat majikan playboynya itu tengah berbincang berdua bersama Desi, sekretaris di perusahaan agen properti miliknya, di ruangan belakang. Tampak Desi yang terlihat seperti menggoda Miko. Ia mendaratkan lengannya di dada Miko, kemudian mengusapnya mesra. Miko tersenyum nakal. Ia memegang dan mencium tangan Desi. Wanita itu pun terlihat sangat menyukai Miko. Desi adalah wanita bersuami dan beranak satu. Sudah sejak lama ia memang sangat menyukai Miko. Ia bahkan tidak peduli jika suaminya tahu. Setelah pekerjaan Maura selesai, ia duduk dan menunggu di sofa kantor pemasaran propertinya. Sementara Miko, Desi, dan Robi berkeliling komplek untuk melihat progres pembangunannya. Setelah semuanya selesai, sore itu Miko dan Maura kembali ke rumah untuk beristirahat. Bab 8 selesai, tunggu kelanjutannya di bab 9 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.